Saya sedang berjalan di tengah kota Semarang. Depan saya itu, aduh mandek, Lawang Sewu ya, yang bangunan tua di kanan itu. Sebab hari ini saya mendapatkan giliran untuk merayakan Ekaristi harian di Kapel Shekinah, Jalan Kepatihan atau jalan besarnya Jalan Pemuda, depan The Queen City kalau tidak salah, dulu Sri Ratu. Saya mendapat jatah sebulan sekali dan itu mengembirakan untuk saya karena berarti refreshing keluar kota. Tidak apa-apa, dan saya selalu menyiapkan dengan sebaik mungkin untuk boleh menyajikan firman yang mudah-mudahan bernas mentes yang bisa menjadi kekuatan hidup setiap pribadi. Hari ini ada 3 poin yang bisa diurai. Pertama adalah pesta Santo Irenaeus, uskup dan martir. Martir itu artinya ya mati dibunuh karena mempertahankan iman. Yang kedua, firman Tuhan dari kitab Raja-Raja ingin menceritakan tentang Raja-Raja tentang Israel yang akhirnya dihukum oleh Tuhan dengan diserang oleh bangsa Babilonia dan para pembesarnya dibuang dan rajanya dibunuh, dan yang tinggal hanya rakyat jelata miskin yang tidak berdaya. Apa artinya? Bagaimana konsep kalau jahat dan dosa berarti Allah marah dan menghukum? Betulkah sesungguhnya itu untuk iman zaman sekarang yang telah dibarui oleh Tuhan Yesus? Sebab kadang-kadang kita menghayati sebab akibat transaksional, doltinuku, iman antara kita dengan Tuhan. Berbaiklah pada Tuhan supaya Tuhan tidak marah, gitu kan? Ayo berdoa, ayo berbuat amal supaya nanti naik surga. Benarkah iman ini secara Kristiani? Itu juga pertanyaan besar. Tetapi saya ingin mengambil poin yang ketiga dari Injil nantinya. Seorang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Mari kita lihat, kita renungkan, kita rasakan, dan akhirnya bundeli supaya mendapatkan poin yang baik untuk upgrade tahap demi tahap kehidupan iman dan spiritual kita. Kita lanjutkan perjalanan menuju Kapel Shekinah. Ini lampu merahnya memang panjang di simpangan Tugu Muda Semarang. Mulai jalan, depan kita adalah Tugu Muda. Ini yang hitam, Anda melihatnya. Nah itu, saya akan mengambil rute melalui Jalan Imam Bonjol. Jadi karena ini banyak persimpangan, saya akan ambil yang Jalan Imam Bonjol, berarti agak ke kiri. Nih, begini. Nah, mengiris. Untung sudah hijau lagi. Tinggal mungkin 5-7 menit sampai di kapel. Seringkali kalau tidak datang early begini, lalu parkirnya yang susah. Di Jalan Imam Bonjol, satu arah. Nanti lalu masuk ke Jalan Pemuda di perempatan sana, lalu tinggal sampai Kapel Shekinah Semarang. Bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia.
Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menahirkan aku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang kusta, seorang tidak sempurna, seorang yang membawa beban sakit yang menular, berseru kepada Yesus yang lewat, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menahirkan aku." Kepercayaan bahwa Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan, itu biasanya berawal dari keyakinan bahwa Tuhan mampu melakukannya. Tuhan bisa membuat mukjizat, gitu kan? Kita kalau percaya karena Tuhan mampu, karena Tuhan bisa membuat mukjizat dalam hidupku. Kurang. Tentu saja semua orang tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha kuat, maha kekal, maha kuasa ya. Tetapi pernahkah kita berharap bahwa Tuhan mau untuk melakukan itu pada kita? Bukan Tuhan mampu, tetapi Tuhan mau. Karena sangat mungkin seseorang itu pada keadaan dirinya sendiri yang seperti itu, tetapi Tuhan memang menghendaki supaya ia tetap seperti itu dan menjadi rendah hati, misalnya. Atau Tuhan pada seseorang lain melimpahkan berkatnya yang berlimpah supaya ia terketuk hatinya untuk berbagi. Atau Tuhan memang membuat dia membiarkan dia sakit supaya mengalami iman yang nyonggo salib dalam Gusti. Padahal Anda atau saya berharap bahwa sembuh. Maka keberanian untuk mengatakan, "Kalau mau Tuhan tolong, sembuhkanlah aku. Walaupun engkau punya rencana lain yang juga baik untukku, tetapi aku ingin bahwa aku itu pulih, aku itu sembuh." Nyang-nyangan karo Gusti Allah, boleh dong, ya kan? Tuhan punya rencana dengan sakitku, Tuhan punya rencana dengan kegagalanku, Tuhan punya rencana dalam kesulitan hidupku. Dan rencana Tuhan mungkin kita tidak bisa mengurus 1001 cara atau rencana. Tetapi kita bisa menawar, "Tuhan, mbok kabeh HP ini aku pengen aku mari." Gitu loh. Dan si kusta itu ternyata wani nembung, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku." Yesus sangat nyaman dengan ungkapan itu, dan kemudian Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh." Apa yang terjadi? Sembuh. Oke? Bukan hanya percaya pada kemampuan Allah, tetapi juga memohon Allah mau untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Kalau itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Mungkin kalau si kusta ternyata ditolak oleh Tuhan, "Enggak, kamu begitu saja deh." Mungkin si kusta juga mengatakan, "Amin Tuhan, aku memuji Engkau. Aku akan merasakan ini sebagai karuniamu, kesulitan, sakit, dan kustaku." Mungkin ya. Oke, ini poin pertama. Poin yang kedua. Kemudian Yesus berkata, "Ingatlah, jangan engkau memberitakan hal itu kepada siapapun." Tahu kenapa Yesus melarang untuk memberitakan kepada banyak orang? Kenapa? Tahu nggak? Karena belum waktunya. Karena mereka sedang kagum dengan mukjizat-mukjizat Yesus.
Karena mereka akan mengangkat Yesus sebagai pemimpin dan raja yang memberontak terhadap penjajahan. Padahal rencana Allah pada Yesus adalah tidak berdaya. Wafat di salib untuk membayar lunas dosa-dosa kita dengan darahnya. Maka Yesus mengatakan jangan. Sesudah nanti Yesus berada di puncak gunung bersama Musa dan Elia, dan mengatakan bahwa anak manusia harus habisi sengsara dan wafat, Yesus mulai terus terang dan membiarkan mereka bercerita tentang sengsara dan kematian, bukan tentang kemuliaan yang hanya sementara yang dibuat oleh Yesus dengan mukjizat-mukjizatnya. Amin. Pertanyaan kedua dan terakhir, kenapa Yesus juga menyuruh, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Ngopo kok dadak nenggone imam di kampung itu? Anda tahu? Kok seorang ketika sembuh diminta untuk melaporkan diri kepada imam? Karena sakit itu bagian dari dosa. Pemahaman waktu itu pemahamannya. Nek uripku ki rekoso tansah gagal loro-loronen, berarti Gusti Allah ki menghukum. Paham waktu itu. Belum banyak orang percaya akan hidup sesudah kematian. Jadi berkat itu ya sekarang ini. Kekayaan, relasi yang baik, harmoni kehidupan, kebahagiaan itu adalah berkat. Bukan soal nanti. Maka ketika sembuh dia harus melaporkan bahwa aku sudah sembuh, dosaku sudah diampuni Tuhan. Bolehkah aku bergabung dengan masyarakat lain? Maka setiap sakit lapornya kepada imam di kampung itu. Kurang lebih begitu. Yuk kita percaya pada Allah yang terus membuat mukjizat di dalam kehidupan.